Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pagi ini pertemuan keempat untuk fisika, pertemuan kedua. Jadi IPA terpadu hari ini adalah pertemuan keempat, dan bagian fisika itu adalah pertemuan kedua. Alhamdulillah, bagaimana anak-anakku semuanya? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat artinya sehat dan kesehatan itu dimanfaatkan ke arah yang baik. Kalau cuma sehat saja tapi tidak digunakan kesehatan itu untuk kebaikan, hanya disebut sehat, tidak bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari teori kemagnetan dan cara membuat magnet. Saya mereview kembali bahwa kemagnetan jadi adalah salah satu sifat benda yang dapat menarik benda tertentu. Termasuk di dalamnya di sini adalah logam-logam tertentu. Kemudian cara membuat magnet itu pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan ada 3. Yang pertama dengan cara digosok dengan satu arah. Kemudian yang kedua dengan diinduksi, ya, diinduksi. Magnet didekatkan pada logam tertentu akan terinduksi atau terpengaruh. Nah, logam ini bersifat magnet. Nah, sifat kemagnetannya ini adalah sifat karena terinduksi, terpengaruh, ya. Kemudian yang ketiga, cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan elektromagnet, dengan cara lilitan kawat yang dialiri arus. Maka lilitan kawat itu timbul atau menjadi bersifat magnet. Nah, itu disebut cara membuat magnet secara elektrik atau dengan istilah elektromagnet. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini adalah medan magnet, ya. Jadi kompetensi dasarnya masih sama dengan yang lalu. Jadi ini ada 3 nanti untuk kemagnetan ini. Jadi yang lalu kita sudah pelajari menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuatnya. Kemudian sekarang ini mendeskripsikan pemanfaatan. Sebetulnya kita dulu masuk ke medan magnet. Ada deskripsinya di sini menyangkut medan magnet. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah anak-anakku dapat mengerti atau menjelaskan pengertian medan magnet. Apa itu medan magnet? Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat melukiskan, jadi menggambar garis gaya magnet. Biasa juga disebut flux magnet. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan kemagnetan bumi, bagaimana kemagnetan bumi itu. Kemudian berikutnya menjelaskan medan magnet di sekitar kawat berarus, bagaimana medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus. Baik, kita melihat, ya. Jadi magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Coba diperhatikan. Jadi medan magnet itu adalah ruang atau daerah. Jadi di mana di daerah itu benda-benda tertentu itu terpengaruh oleh gaya magnet. Jadi daerah itu adalah medan magnet. Sama kalau dikatakan medan perang. Jadi daerah di mana orang terganggu atau terpengaruh oleh masalah perang, jadi terganggu baik suara maupun bahayanya,
ya, jadi terpengaruh. Jadi daerah itu di mana masih terpengaruh berarti daerah itu masuk daerah magnet atau medan magnet. Jadi daerah di mana benda-benda tertentu terpengaruh, apakah itu tertarik atau itu terganggu, maka itu disebut medan magnet. Ya. Berikutnya kita lihat seperti misalnya ini ada sebuah magnet diletakkan, kemudian di bawahnya ada ada seperti bentuk garis-garis gaya. Nah, itu digambarkan oleh serbuk besi yang ditabur merata di bawahnya akan membentuk pola. Ya. Kenapa terbentuk pola? Karena itu namanya ada medan magnet. Jadi terbentuk pola. Sehingga ini pola inilah yang menggambarkan nanti arah medan magnet, arah. Ya. Kemudian garis magnet ini yang kita sebutkan tadi, garis gaya magnet, biasa disebut dengan flux magnet, adalah garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Jadi seperti ini. Jadi ada garis-garis gaya yang sesungguhnya ini adalah serbuk besi yang dipengaruhi dengan adanya serbuk besi, kemudian membentuk garis, ya, membentuk garis. Nah, inilah yang disebut kalau ada magnet diletakkan, kemudian kompas atau magnet jarum diletakkan di sekitarnya, itu dia tidak bisa menunjuk sebagaimana seharusnya. Utara selatan tidak. Dia akan terpengaruh kutubnya di mana dia berada dekat apa, atau kutub apa berdekatan, dia akan terpengaruh dengan lawan, ya, kutub lawannya. Jadi sehingga dia membentuk seperti garis 180 derajat. Kalau di bawahnya lagi diletakkan ya menjadi 360 derajat. Jadi inilah disebut garis-garis gaya magnet atau flux magnet. Di mana daerah diletakkan benda-benda atau kompas kecil itu terpengaruh, maka itulah disebut medan magnet. Ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya seperti apa itu garis gaya magnet? Ya, kita lihat seperti ini. Jadi keluar dari utara, ya, kembali menuju selatan. Berarti kalau di dalam magnet selatan ke utara, jadi garis arah gayanya. Nah, sedangkan kalau di luar magnet keluar dari utara masuk kutub selatan. Ya. Nah, bagaimana kalau ada dua kutub magnet didekatkan, utara didekatkan dengan selatan, jadi keluar dari utara langsung ditarik ke masuk ke kutub selatan. Nah, inilah sebabnya terjadi gaya tarik menarik. Ya, utaranya tertarik ke selatan, selatannya tertarik ke utara, makanya langsung itu garis gayanya masuk ke selatan. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau sekiranya sama-sama utara atau sama-sama selatan. Ya, jadi itulah gambarannya. Jadi kalau sama-sama utara berarti dia akan terdorong, sama-sama melengkung keluar. Ya. Sedangkan kalau sama-sama selatan ya seperti di gambar sebelah itu. Jadi masuk. Nah, jadi garis gaya magnet itu satu ada ketentuannya, tidak pernah berpotongan. Jadi tidak pernah berpotongan garis gaya itu. Jadi satu aturannya bahwa garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Kemudian yang kedua, garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Jadi itu, jadi aturan, ketentuan dalam bahasa agama disebut sunnatullah. Artinya sudah ditakdirkan seperti itu. Dia mengikuti seperti itu. Jadi itulah aturan yang berlaku pada
magnet yang sudah ada kutub utara dan selatannya seperti itu dianimasikan. Ya. Kemudian tempat garis gaya magnet yang padat, yang rapat, itu menunjukkan tempat itu atau daerah itu mempunyai gaya magnet yang kuat. Jadi kalau ada garis-garis gaya magnet di mana paling rapat garis gaya magnetnya, berarti itu menunjukkan tempat itu atau daerah itu paling kuat gaya magnetnya. Apakah itu gaya tarik, apakah itu gaya tolak. Ya. Kemudian sebetulnya bumi ini, bumi yang kita tempat ini itu merupakan satu magnet yang besar. Ya. Jadi berarti kalau begitu bumi juga mempunyai kutub-kutub magnet bumi. Karena kompas atau jarum kompas yang diletakkan selalu menunjuk ke utara. Jadi kutub utaranya menunjuk ke utara, kutub selatannya menunjuk ke kutub selatan geografi bumi. Nah, tentu ada kemarin kita pelajari bahwa kutub-kutub senama tolak menolak, kutub tak senama tarik menarik. Kalau begitu di kutub utara magnet di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Begitu juga di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi sehingga terjadi gaya tarik menarik, itulah yang menyebabkan kompas selalu menunjuk ke utara. Meskipun demikian tidak pas di kutub utara. Jadi dia di sekitarnya. Jadi nah inilah yang nanti menyebabkan ada penyimpangan. Jadi tidak pas lurus ke utara betul. Dia menyimpang sedikit, ya. Garis simpangan itulah dengan arah utara selatan bumi itu disebut sudut penyimpangan, itu disebut sudut deklinasi, ya. Jadi ada penyimpangannya. Jadi ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat kemagnetan, ya. Diperhatikan ini berarti utara itu keluar yang bagian north di bawah, kemudian selatan masuk, jadi arah kutub-kutub magnetnya seperti itu, garis-garis gaya magnetnya. Jadi keluar di utara, kembali masuk di selatan, jadi keluar di utara, kembali masuk di selatan. Jadi seperti yang dianimasikan tadi gerakan tanda panah itu, ya. Jadi di utara sana itu disebut kutub utara geografi bumi. Kemudian di selatan sana disebut kutub selatan geografi bumi. Nah, tetapi di kutub utara sana atau di sekitar, ya, kutub utara sana itu terdapat kutub selatan magnet atau imajiner, terdapat di dekat kutub utara geografi bumi, ya. Jadi bukan pas di situ, dia berada di sekitarnya. Jadi makanya terjadi penyimpangan atau sudut simpangan antara utara selatan, sehingga sudut simpanan itu disebut sudut deklinasi. Semakin jauh itu semakin kecil sudut simpangannya. Semakin dekat dengan kutub semakin besar sudut simpangannya. Itulah disebut sudut deklinasi. Jadi sudut deklinasi adalah penyimpangan kompas atau penunjukan kompas utara selatan terhadap garis utara selatan geografi bumi. Jadi seharusnya lurus begini, tapi dia menyimpang sedikit seperti ini. Makanya itu disebut
terjadi penyimpangan garis terhadap utara selatan bumi dengan penunjukan magnet terhadap utara selatan. Penyimpangan itulah disebut sudut deklinasi, karena tadi imajiner tidak pas di kutub utara geografi bumi. Ya, ini kutub utara magnet bumi, jadi lain kutub utara bumi, lain kutub utara magnet bumi. Jadi kalau kutub utara sana berarti di sekitar itu terdapat kutub ya selatan magnet bumi. Sebaliknya kalau di kutub selatan sana geografi bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Coba diperhatikan gambar ini. Jadi di kutub utara geografi bumi terdapat di sekitarnya terdapat kutub selatan magnet bumi. Inilah sehingga kompas selalu tertarik ke arah utara dan selatan saja. Jadi nanti ada pertanyaan, kenapa kompas hanya menunjuk utara dan selatan, tidak pernah menunjuk timur dan barat? Ya, karena lawang kutub magnetnya, yakni di sini dalam kemagnetan bumi, nah, itu berada di kutub utara dan selatan sana. Ya. Selanjutnya sudut inilah yang kita sebutkan tadi, sudut deklinasi. Kalau ini kita gambarkan, jadi sudut deklinasi adalah sudut yang terbentuk antara utara selatan geografi dengan utara selatan kompas. Jadi mestinya pas utara selatan ternyata menyimpang sedikit. Sudut simpangan itulah yang disebut sudut deklinasi. Jadi sudut penyimpangan antara utara dan selatan geografi bumi. Coba diperhatikan, ini ada gambar. Jadi utaranya dengan arah penunjukan jarum utara selatan itu ada sudut simpangannya. Sudut itulah yang disebut sudut deklinasi. Ya. Nah sekarang terhadap sesuatu yang dibuat seimbang atau sama berat lalu digantung, itu akan mendatar. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ternyata dia miring sedikit. Nah, penyimpangan inilah yang disebut juga kembali sudut inklinasi. Jadi mestinya kompas yang sama beratnya utara selatannya diletakkan seimbang, ternyata dia tidak datar begini. Dia menyimpang. Apakah menyimpang ke sini atau menyimpang ke sini, itu tergantung di mana posisi magnet itu berada. Jadi dia menyimpang terhadap garis horizontal. Nah, penyimpangan itulah disebut membentuk sudut yang disebut dengan istilah sudut inklinasi, ya. Sudut inklinasi. Jadi adalah sudut yang dibentuk medan magnet atau garis-garis kayak magnet di terhadap garis horizontal permukaan bumi. Jadi harusnya sejajar atau mendatar seimbang, ternyata dia menyimpang dan itu membentuk sudut. Nah, sudut itulah yang disebut sudut inklinasi. Jadi dibedakan, sudut deklinasi adalah sudut penyimpangan, harusnya utara selatan pas, tapi ternyata menyimpang. Penyimpangan terhadap utara selatan geografi bumi itu disebut sudut deklinasi. Sedangkan kemiringan atau ketidakseimbangan, jadi tidak mendatar, ya membentuk sudut itulah disebut sudut inklinasi. Ya. Jadi ini harusnya mendatar sejajar, ternyata tidak. Jadi itu disebut sudut inklinasi. Ya. Ya. Berikutnya bagaimana medan magnet di sekitar arus listrik. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Jadi dia melakukan percobaan, ternyata di sekitar kawat, jadi ada sebuah kawat dibentangkan utara selatan sesuai dengan posisi magnet jarum yang sedang menunjuk utara selatan. Jadi dia sejajar dibuat. Kemudian
kawat itu yang sudah dibentangkan dialiri arus. Ternyata kalau dialiri arus, ternyata kompas yang tadinya sejajar dengan kawat, ternyata dia bergeser, ya, dia menyimpang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan kompas itu. Berarti itulah ada namanya medan magnet. Jadi ada medan magnet yang timbul jika ada kawat dialiri arus. Maka di sekitar kawat yang berarus listrik itu timbul medan magnet. Jadi di sini kalau kesimpulan dari Oersted, arus menimbulkan medan magnet. Jadi kalau kawat itu dialiri arus, di sekitar kawat itu timbul arus medan magnet, Ya. Jadi ini percobaan oleh Hans Christian Ørsted. Disingkat Ørsted ini, ya. Ya. Jadi pada saat kawat tidak ada apa ya, dia lurus, ya, jarum kompas tidak ada penyimpangan. Tapi setelah dialiri arus, ternyata kompas itu menyimpang atau bergeser, tidak sejajar tadinya dengan kawat. Ya, ternyata itu menunjukkan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus itu timbul medan magnet. Buktinya kompas itu terpengaruh. Jadi pengaruh inilah yang disebut medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus. Jadi ini pada saat kawat dialiri arus ke bawah, ternyata penyimpangannya berbeda. Kalau dibalik lagi dia ke arah lainnya. Jadi misalnya dia bergeser ke selatan, ke selatan, saat dibalik dia ke utara. Jadi begitu. Jadi ada perubahan jika diubah arah arus kawat itu. Ya. Nah, nanti ini untuk menentukan, ya, inilah menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Ya. Ini karena cepat. Jadi pada saat ke atas itu medan magnet begini, pada saat ke bawah jadi medan magnetnya. Jadi inilah yang disebut kaidah tangan kanan. Jadi jika arahnya ke atas seperti ini, maka medan magnetnya berputar seperti ini. Jadi ternyata juga ini ada satu kelihatan, ada kekuasaan Allah. Ternyata magnet itu mengikuti arah tawaf, ya. Jadi kalau dibalik lagi, jadi dia tetap berputar ke kiri, ya. Jadi ke kiri. Jadi sama dengan orang yang sedang tawaf. Nah, berbeda dengan arah putaran jarum jam. Ya. Ya, jadi ini dengan menggunakan kaidah aturan tangan kanan, tidak ada istilah aturan tangan kiri. Nah, coba diperhatikan. Jadi kalau arah arusnya ke atas itu di tangan, gambar tangan, kemudian digenggam pensil atau pulpen atau kawat yang mengarah ke atas, maka arah ke atas arah arus dan arah 4 jari tangan lainnya itu adalah arah medan. Jadi arah medannya, jadi kalau berputar begini maka arusnya ke atas. Kalau arusnya seperti ini maka arah arusnya ke bawah. Jadi ini saja tangan kanan. Kalau tangan kanan begini maka arusnya ke bawah. Sedangkan kalau tangan kanan menggenggam seperti ini maka arah arusnya ke atas. Jadi sangat mudah ditentukan. Tergantung arah arusnya. Tentu dalam hal ini kalau arus yang dipakai adalah arus searah yang bisa diubah arah arusnya. Tinggal memindahkan kutub kawat itu dengan positif negatifnya baterai. Ya. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari lainnya ini, ya, telunjuk, jari tengah, jari manis, ya, kelingking itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi sangat mudah. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan. Ya.
Jadi garis gaya magnet. Bagaimana kalau dalam kumparan? Jadi seperti apa? Nah ini juga tergantung kemana arah arus, ya, kemana arah arus. Jadi kita mengatakan seperti, jadi memutar seperti ini berarti seakan-akan kita menggenggam seperti ini. Maka pasti ini arah arus arah utara. Ya. Ya. Jadi ini tadi jadi arah genggaman. Ya, sekarang ini elektromagnet. Ternyata kalau dialiri arus arah, jadi disambungkan dengan saklar yang lepas, ternyata itu jarum kompas yang ada di sekitarnya itu terpengaruh. Itu menunjukkan bahwa arus yang dialirkan pada kawat di sekitarnya timbul medan magnet. Jadi ini percobaan dari Hans Christian Ørsted. Ya, jadi jika dalam kumparan berarus listrik diberi inti besi lagi, maka nanti kita lihat ada, ya. Jadi ini kalau disambung maka tertarik, maka dilepas. Jika dilepas maka penjepit kertas itu yang dari besi itu akan tertarik. Jika dilepas, nah, maka dia juga hilang kemagnetannya. Ya. Coba kita akan perhatikan ini apa hubungannya. Jadi ini ada 3 lilitan, ya, 3 lilitan itu 3 volt. Nah, bagaimana kalau lilitannya ditambah? Ya. Jadi, kalau ini lilitannya tetap 3, tetapi arusnya ditambah, voltasenya ditambah. Karena kalau ditambah voltase berarti arusnya juga bertambah. Ternyata garis-garis gayanya gambar sebelah kanan itu semakin banyak. Berarti kekuatan magnetnya juga semakin besar. Berarti kesimpulannya adalah arus meningkatkan kuat medan. Jadi kalau mau meningkatkan kekuatan medan magnet, elektromagnet, maka tambah arusnya. Jika ingin menurunkan atau mengecilkan, maka kecilkan atau kurangi arusnya. Ya. Sekarang kita lihat ini sama-sama arusnya 3 volt, tetapi yang bagian sebelah jadi 3 volt, kemudian lilitannya banyak. Nah, ini baru seimbang yang arusnya kecil, lilitannya kecil, tetapi ada inti besi di dalam kumparan. Nah, jadi itu berarti kalau begitu ada tidaknya inti besi dalam kumparan sangat menentukan kekuatan magnet. Jadi meskipun sebelah kiri itu gambarnya lebih banyak lilitannya, itu 6 lilitan, sementara sebelah kanan itu 3 lilitan, dan tetapi ada inti besi di dalam kumparan itu akan menghasilkan tegangan atau arus yang sama. Ya. Jadi kumparan berpengaruh, juga inti besi berpengaruh. Sekarang kita lihat penggunaan elektromagnet atau pemanfaatan di mana saja digunakan elektromagnet itu. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kalau ada besi rongsokan untuk diskopkan, tentu tidak bisa. Jadi dengan menggunakan elektromagnet. Jadi benda-benda besi terbuat dari besi bisa diangkat. Nanti kita lihat animasinya. Nah ini. Jadi besi kalau mau dikerok itu tidak bisa masuk. Malah ini ada eskapator. Ya. Jadi
jadi menyusahkan. Makanya dengan menggunakan, ini ada contoh, jadi mobil terbuat dari besi, hanya dialirkan elektromagnet. Pada saat dilepas, itu kembali jatuh. Jadi ini kelihatan adalah pengolahan besi tua. Jadi kebetulan mobil itu ada dianggap sudah besi tua, maka diolah kembali menjadi batangan besi. Ya. Yang kedua, bel listrik. Jadi bel listrik pada saat arus mengalir, jadi kawat itu bersentuhan di ujung skrup, maka magnet itu bersifat yang inti besi yang dibuat bentuk U yang berikan lilitan, maka bersifat magnet, maka besi di depannya tertarik. Pada saat tertarik ke depan, ujungnya memukul gong atau lonceng. Jadi seperti ini. Pada saat memukul lonceng, jadi besi yang tempat melengketnya itu pemukul lepas dari skrup. Nah, pada saat lepas dari skrup, magnet yang di depannya itu atau elektromagnet yang terbentuk karena arus hilang kemagnetannya, maka dia terpental kembali. Pada saat terpental kembali, ujungnya lagi bersentuhan dengan ujung skrup itu. Pada saat tersentuh dengan ujung skrup itu, maka timbul lagi medan magnet. Ya, jadi ada arus mengalir pada inti besi U yang dililitkan itu bersifat magnet lagi. Maka tertarik lagi, memukul, begitulah seterusnya. Sehingga terjadilah bunyi ring bell. Ya. Jadi ini terus-menerus berjalan. Jadi jika saklar ditekan, maka arus mengalir. Ya, pada saat arus mengalir, elektromagnet atau kumparan itu bersifat magnet. Jadi pada saat bersifat magnet, maka besi di depannya akan tertarik. Nah, pada saat tertarik, terlepas dari kawat itu dengan kutub-kutub kawat arus yang berarus, berarti terputus arusnya. Pada saat terputus arusnya, maka hilang lagi kemagnetannya, ya, maka dia kembali memukul. Begitulah seterusnya. Jadi ini pengulangannya saja. Ya, pada saat jangka besi ditarik oleh magnet, arus terputus. Jadi maka dia akan kembali terpental. Setelah bernyambung lagi ujung kabel dengan ujung skrup, maka arus lagi mengalir. Begitulah seterusnya. Ya, sehingga terjadi berdering. Ya. Yang kedua relay. Jadi ini biasanya untuk digunakan untuk sama dengan saklar otomatis untuk mematikan lampu yang bertegangan tinggi. Jadi dengan relay itu bisa kita gunakan untuk menjadi saklar otomatis pada arus tinggi. Jadi ini, jadi pada saat besi di atas jadi dihubungkan, maka dia tertarik. Pada saat tertarik, maka dia lagi menyambungkan kawat arus yang berarus listrik di bawah. Ya. Nah, ini pemanfaatan, jadi sudah 2, ketiga. Kemudian alat ukur listrik. Jadi alat ukur listrik itu juga bekerja berdasarkan elektromagnet. Jadi semakin besar arus, dia akan lurus karena terbuat dari lempengan bimetal. Jadi panas dia akan mau lurus.
maka bergeraklah ujungnya yang diletakkan sebagai jarum. Jadi ini karena adanya tadi disebut gaya Lorentz. Ya. Saya kira itu anak-anakku semuanya. Demikian materi kita. Jadi ini ada soal benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, disebut apa? Apakah magnet atau magnetis atau dia magnetis atau non magnetis. Jadi anak-anakku bisa nanti menjawabnya ini. Jadi ya saya kira itu adalah magnetis, ya. Jadi yang dapat ditarik atau dapat dibuat jadi magnet. Kemudian kobalt apakah termasuk ferromagnetik yang kuat atau paramagnetik yang lemah atau diamagnetik? Ya. Jadi diamagnetik tidak. Ya, jadi apakah kobalt itu termasuk contoh dari ferromagnetik atau contoh dari paramagnetik? Ya. Sekarang ini kita lihat jika digosok, jadi ini ada batang XY yang bukan magnet, tetapi digosok dimulai dari kutub X ke arah Y. Ya, sedang yang dipakai menggosok adalah utara. Nah, itu ada ketentuannya yang kita pelajari yang lalu bahwa kutub atau ujung kutub yang digosok selalu berlawanan, ya. Jadi selalu berlawanan dengan kutub penggosok. Jadi kalau U dipakai menggosok X ke Y, Y terakhir harus berlawanan dengan utara, berarti Y itu adalah selatan. Ya. Sebaliknya kalau selatan dipakai menggosok, ya sebaliknya nanti Y itu menjadi utara. Asalkan digosok satu arah, ya, digosok satu arah. Jadi kalau begitu yang benar pada ini berarti apa itu D, kutub utara, X adalah kutub utara dan Y adalah kutub selatan. Ya betul, berarti penggosok U berarti di akhir gosokan, berarti di Y, berarti Y itu adalah selatan. Yang awal disentuh dimulai digosok berarti itu adalah kutub X utara, ya, berarti yang benar adalah D. Kemudian perhatikan gambar A, B, C, D. Jika A kutub utara, jadi A kutub utara dan B dan C, ya, B dan C tolak menolak. Jadi kalau A utara berarti B selatan. Nah, kalau B selatan tolak menolak dengan C, jadi disebut itu B dan C tolak menolak. Berarti selatan dengan selatan pasti jadi C selatan, B selatan. Nah, kemudian kalau C selatan berarti D utara. Nah, dan C menolak, ya tadi ya, B dan C tolak menolak. Dan E tarik menarik dengan, ya, E tarik menarik dengan D. Berarti kalau tadi itu adalah selatan maka ya sebaliknya. Jadi selalu tarik menarik dengan lawan, ya. Jadi A adalah utara berarti B adalah selatan. Nah, yang ditarik oleh adalah selatan adalah C, berarti utara. Berarti D adalah selatan. Nah, sedangkan E adalah tarik menarik dengan D, berarti lawannya. Jadi seperti itu. Jadi dilawannya. Kira ini anak-anakku bisa menjawabnya nanti. Jadi kalau di tindis itu ada muncul benar atau salah. Ya, saya kira seperti itu anak-anakku semuanya. Demikian semoga bisa melanjutkan menjawab LKPD-nya. Masih ada waktu sekitar 19 menit untuk menjawab LKPD-nya. Saya kira seperti inilah untuk materi kita pada hari ini, yakni medan magnet dan gaya yang timbul
timbul medan magnet yang timbul pada kawat yang dialiri arus. Ya, jadi kita sudah menjelaskan sifat salah satu temuan dari Hans Christian Ørsted. Sekira begitu, anak-anakku silakan kembali menjawab, mengerjakan LKPD-nya supaya bisa segera diselesaikan sehingga pada saat hari Sabtu, Ahad nanti bisa di-store kembali lagi di sekolah. Demikian, semoga kita dapat memahami, anak-anakku harapannya dapat memahami sehingga nanti dapat menjawab, minimal langsung menjawab LKPD-nya, dan jika ujian ya tentu bisa menjawab soal-soal ujian yang diberikan oleh guru. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.